Sejumlah tempat wisata di tanah air seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta lokasi wisata lainnya direncanakan buka pada bulan Juni mendatang. Lalu seperti apa protokol kesehatan yang akan diterapkan dan apakah pembukaan lokasi tersebut tidak membuat klaster baru COVID-19? Dan untuk membahasnya sudah ada Ari Juliano Gema, Jubir Satgas Penanganan COVID-19, Kemenaker Prof. Selamat malam Mas Ari, Pak Ari. Selamat malam Mas Yuda. Iya, Pak Ari, kita kalau bicara mengenai rencana untuk membuka sejumlah objek wisata, salah satunya memang Candi Borobudur, Prambanan. Lalu pertimbangannya apa, Pak? Apakah kondisi new life yang baru ini, new normal ini, sudah cukup memadai untuk dibukanya kembali objek wisata tersebut, Pak? Jadi pada dasarnya Kemenparekraf dalam hal ini menunggu keputusan pemerintah pusat yang tentu saja sedang melakukan kajian untuk melihat bagaimana kira-kira peluang dibukanya destinasi wisata yang lain gitu ya. Sehingga tentu saja kami dalam hal ini sifatnya mempersiapkan untuk apabila memang pemerintah pusat nanti mengambil keputusan untuk membuka beberapa destinasi wisata di beberapa wilayah karena dianggap sudah menurun grafik dari penyebaran COVID di sana, maka kami mempersiapkan hal itu. Bentuk persiapannya seperti apa nih Pak Ari? Apakah memang nanti protokolnya di tempat wisata tersebut ada pembatasan jumlah pengunjung, kemudian ada fasilitas penunjang seperti hand sanitizer, tempat cuci tangan, serta petugas yang memang disiapkan menggunakan APD ataupun mungkin face shield seperti itu Pak? Oke, jadi kami sudah membuat namanya protokol pelaksanaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka pencegahan penyebaran dampak COVID-19. Sebagai panduan umum, di mana kami mengacu pada global protocols yang dikeluarkan World Travel and Tourism Council, yang saat ini kita sedang melakukan uji coba di Bali, untuk nantinya kita lihat dari uji coba tersebut, kita simulasikan di sana, dan kita lihat apakah memang ada masukan-masukan untuk penyempurnaannya. Nanti dari sana baru kita akan lakukan di berbagai daerah yang memang nanti akan dibuka sebagai tahap awal, karena pembukaan ini pasti bertahap gitu ya, dengan membuat konsep yaitu CHF. Jadi kami punya program dengan konsep CHS, yaitu Clean, Health, and Safety. Nah, jadi protokol tersebut akan mengimplementasikan konsep kami Clean, Health, and Safety tersebut, agar nantinya wisatawan baik lokal maupun internasional itu punya kepercayaan terhadap Indonesia, sehingga mereka mau datang kembali ke Indonesia dan bisa meningkatkan pariwisata kembali. Iya Pak Ari, dengan kondisi tadi ada protokol dan sebuah sistem baru sehingga bisa mendapatkan kepercayaan publik terutama wisatawan tidak hanya lokal tapi juga mancanegara dengan waktu yang boleh jadi berkejar-kejaran dengan kebijakan pemerintah untuk melonggarkan lockdown ataupun PSBB. Apakah cukup ini melakukan viral atau memberikan informasi terkait hal ini kepada wisatawan lokal maupun mancanegara Pak? Ya, jadi memang kalau pada dasarnya memang nanti kita untuk pelaksanaan atau pembukaan secara bertahap destinasi wisata ini sangat bergantung pada akses transportasi. Di mana saat ini kita tahu ada beberapa daerah yang masih menerapkan PSBB gitu ya. Baik di tingkat lokal maupun tingkat internasional gitu. Jadi ada beberapa juga negara-negara yang masih belum membolehkan warganya untuk keluar. Nah, hal inilah yang membuat kami pada dasarnya masih cukup mempersiapkan waktu, sehingga nantinya seperti yang juga pernah disampaikan Pak Presiden bahwa kemungkinan booming pariwisata itu mungkin pada awal 2021, di mana kita pada dasarnya kalau memang kita ingin mempersiapkan booming pada tahun awal 2021 nanti itu, kita sudah cukup siap dengan penerapan protokol tersebut, dengan menggunakan konsep CHS tadi, di mana nantinya kami akan melakukan verifikasi terhadap penerapan CHS tersebut, yang nantinya kemudian kita akan arahnya adalah melakukan sertifikasi terhadap usaha-usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga nantinya bisa meraih kepercayaan dari publik untuk tempat-tempat usaha pariwisata maupun ekonomi kreatif tersebut, sehingga mereka pada akhirnya mau datang ke Indonesia lagi. Ya Pak Ari, apakah Anda sudah mendapatkan data pasti kerugian yang diakibatkan adanya COVID-19 sejauh ini? Karena tadi beberapa kali saya melakukan riset dari pihak PHRI sendiri mengatakan sudah mencapai 21 triliun sejak penutupan PSBB ataupun sejak adanya pandemi ini sendiri Pak. Ya,
Jadi kalau kita lihat dari turis dari China saja gitu ya, selama ini turis dari China itu telah kehadirannya rata-rata itu sekitar 2 juta. Itu 2 juta itu nilai devisa yang bisa kita raih itu sekitar 40 triliun. Jadi bisa dibayangkan saat ini kemungkinan turis dari China itu nol gitu ya. Jadi bisa diperkirakan untuk dengan memperhitungkan turis dari China saja sudah 40 triliun. Apalagi kalau misalnya kita perhitungkan dari daerah-daerah lain atau negara-negara lain yang mungkin memang tidak sebanyak turis dari China, tapi kita bisa memperhitungkan mungkin sekitar 50 sampai 60 triliun lebih kerugian akibat tidak bisa masuknya turis dari asing tersebut. Hampir mencapai 60 triliun seperti kerugian tadi Anda ungkapkan, Pak. Sementara Ya. pemerintah menargetkan mungkin 2021 awal baru bisa membuka, mengingat banyak negara lain juga masih melakukan lockdown. Apakah nanti selama dari bulan Mei ini hingga nanti di akhir tahun 2020 mendatang, adakah stimulus dari pemerintah untuk melindungi pengusaha ataupun pelaku usaha, kemudian banyak sekali pelaku usaha yang gulung tikar, Pak, akibat adanya COVID-19 ini, Pak? Ya, jadi seperti juga dilakukan oleh negara-negara lain bahwa sampai dengan tahun 2021 kemungkinan kita akan fokus pada turis lokal atau domestik. Di mana memang pada saat ini pemerintah telah mempersiapkan stimulus sebagaimana pernah disampaikan juga oleh dari Kementerian Keuangan, di mana nantinya akan disiapkan untuk tahap awal sekitar 2 triliun untuk memberikan subsidi diskon tiket hotel maupun restoran, dalam rangka juga tadi supaya meningkatkan gairah kembali atau daya beli dari masyarakat, sehingga nanti turis lokal inilah yang menjadi prioritas pertama sampai akhirnya nanti turis dari mancanegara bisa masuk lagi ke Indonesia. Pak Ari, tadi Anda juga mengatakan akan ada stimulus dalam bentuk diskon tiket penerbangan ya. Tapi mungkin kita juga ketahui saat ini ketika warga akan melakukan mobilitas, misalkan ke Bali, pemerintah Provinsi Bali juga menerapkan harus ada PCR sendiri di mana dana ataupun anggarannya dibebankan kepada para warga yang akan melakukan mobilitas tersebut. Berarti di kedepannya, apakah ini juga menjadi suatu kendala, Pak? Mengingat warga akan menambah ekstra cost selain daripada pengeluaran tiket, akomodasi, Pak. Ya, tentunya pemerintah juga mempertimbangkan hal itu. Jadi untuk saat ini memang sangat ketat sekali karena memang penerapan PSBB masih diberlakukan. Namun apabila ke depan tadi grafik penyebaran itu sudah mulai menurun, gitu ya, kemungkinan juga akan dilonggarkan. Walaupun protokol tetap akan dipegang ketat, namun masalah tadi tes, kemudian juga izin-izin yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang akan bertransportasi atau melakukan kunjungan ke daerah itu yang saat ini diperketat. Namun mungkin nanti ke depan ketika grafik itu sudah mulai menurun, grafik penyebaran COVID, kemungkinan syarat-syarat juga akan dilonggarkan sehingga mobilitas warga negara Indonesia dalam hal ini untuk mencapai destinasi wisata itu bisa lebih mudah dibandingkan saat masih diberlakukannya PSBB. Baik, Pak Ari, Indonesia kan tidak hanya wisata konvensional seperti wisata alam, kemudian suka wisata kuliner, tapi juga MICE ya, meeting, conference seperti itu yang pastinya juga terdampak mengingat banyak sekali hotel-hotel besar yang biasa menyediakan fasilitas function hall untuk melakukan meeting ataupun conference seperti itu. Apakah nanti ke depannya akan ada strategi untuk melakukan stimulus ataukah ada kebijakan-kebijakan lain, Pak, terkait dengan hal ini, Pak? Ya, untuk MICE sendiri memang itu menjadi perhatian kami juga. Jadi ini merupakan rangkaian juga dari gaining confidence atau meraih kepercayaan publik kembali agar dilakukan kegiatan-kegiatan pada masa nanti pemulihan setelah mungkin PSBB sudah mulai berakhir, lalu kemudian pembatasan-pembatasan mulai dikurangi gitu ya. Dan kita juga berencana untuk akan menggelar banyak kegiatan-kegiatan MICE yang sifatnya internasional di Indonesia. Dengan demikian, apabila kita sudah bisa meraih kepercayaan publik dengan menyelenggarakan MICE yang berstandar internasional atau berskala internasional di Indonesia, harapan kita nanti ke depan bukan hanya domestik yang percaya juga untuk menyelenggarakan MICE tersebut, namun juga dunia internasional mau kembali menyelenggarakan kegiatan-kegiatan event-event besar atau MICE tersebut di Indonesia. Tentunya tadi ini bagian dari rangkaian sekali lagi yang kami sampaikan bahwa penerapan protokol, lalu konsep CHF tadi,
clean health and safety tadi itu diterapkan, protokol secara ketat juga, lalu nanti ada proses verifikasi dan sertifikasi terhadap usaha-usaha dan pelaksanaan dari pariwisata dan ekonomi kreatif tersebut. Sehingga harapan kami, sekali lagi ini penting, begitu kepercayaan publik tumbuh, maka usaha-usaha ekonomi kreatif dan pariwisata termasuk tadi MICE tadi, kita harapkan juga tumbuh. Tadi Bapak katakan kita banyak sekali bergantung pada wisatawan mancanegara terutama dari China. Padahal kita ketahui China merupakan salah satu negara yang pertama kali menjadi epidemi daripada COVID-19 sendiri Pak. Lalu bagaimana kita bisa meyakinkan dari warga Indonesia sendiri ya, khususnya warga di sekitar lokasi-lokasi wisata tersebut maupun pemerintah terkait, mengingat memang masih adanya trauma, masih adanya stigma negatif terhadap wisatawan mungkin dari mancanegara dari kawasan Tiongkok sendiri Pak. Iya. Jadi sebenarnya sekali lagi ini pentingnya penerapan protokol dan tentu saja protokol kesehatan dalam hal ini, dan tentu saja kami yakin sekali di berbagai negara pun akan sama menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Sehingga nantinya kita harapkan kalau memang nanti kita membuka kembali turis dari China, itu dari sana sendiri sudah diterapkan protokol kesehatan yang ketat, sehingga ketika masuk ke Indonesia tentunya dengan persyaratan yang kita miliki juga seperti sekarang ini, tentu dalam mobilitas lokal ini kita juga disyaratkan misalnya PCR test atau rapid test, lalu kemudian juga ada surat keterangan dokter mengenai kesehatan dan juga berbagai rangkaian prosedur yang harus dilalui seseorang untuk masuk ke wilayah teritori Indonesia. Kami berharap dengan demikian itu akan menjamin siapapun yang masuk ke Indonesia itu pada akhirnya adalah orang-orang yang sehat dan tidak akan lagi menularkan atau menyebarkan COVID-19 tersebut. Sehingga dengan demikian turis lokal atau masyarakat Indonesia yang pelaku di industri pariwisata khususnya dalam hal ini akan percaya dan bekerja sama kembali untuk kembali meningkatkan atau menumbuhkan industri pariwisata di Indonesia. Baik, terima kasih sekali untuk perbincangannya pada malam hari ini Pak Ari Juliano Gema. Selamat malam Pak. Kita ke informasi berikutnya, munculnya klaster COVID-19 di pasar tradisional di kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, membuat pemerintah setempat menggelar rapid test terhadap 300 pedagang. Sementara kawasan Bundaran Hotel Indonesia Jakarta Pusat, ratusan orang yang terdiri dari karyawan swasta dan petugas kepolisian juga mengikuti rapid test massal. Ratusan pedagang di kawasan Pasar Kahayan, Jalan Cilikriwut, Kilometer 1, Kota Palangkaraya, hari Selasa menjalani rapid test massal. Rapid test ini ditargetkan menyasar 300 orang pedagang Pasar Kahayan. Sebelumnya tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Palangkaraya sudah melakukan rapid test terhadap 180 pedagang pasar tradisional besar. Hasilnya 27 orang reaktif, sehingga harus dilanjutkan pengambilan swab test di rumah sakit rujukan COVID-19. Hari ini kan ini 300, artinya kan dibantu jadi kolaborasi kemarin di pasar 180 dari 27 reaktif, masih menunggu hasil swab. Nah ini juga nanti belum hasil. Berarti habis dikatakan reaktif dia di swab kembali seperti itu? Ya, yang mana reaktif baru ditindaklanjuti dengan swab. Anggota kepolisian mengikuti rapid test massal COVID-19 di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa siang. Rapid test ini menyasar anggota kepolisian karena dianggap rentan terpapar virus corona. Tidak hanya personel kepolisian, sejumlah karyawan yang bekerja di sekitar lokasi turut mengikuti rapid test yang diadakan relawan Indonesia Bersatu. Menurutnya rapid test yang diadakan di kawasan perkantoran MH Tamrin sangat baik karena masih banyak pekerja yang bekerja di kantor. Rapid Bang ya? Udah. Hasilnya gimana Bang? Alhamdulillah negatif. Negatif ya? Ada rasa takut nggak sih? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Biasa aja. Nah menurut Abang, tugas sebagai polisi rentan nggak sih Bang penyebaran COVID ini Bang? Rentan sih karena langsung pergi ke masyarakat kan. Jadi memang baru kali ini tes? Baru pertama kali. Baru kali ini ya? Dari hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan warga yang dinyatakan reaktif COVID-19. Untuk target, kita targetin hari ini ada 500 rapid. Dari surat keterangan yang didapatkan ini, para warga ini bisa membuat surat keterangan. Kalau surat keterangan bisa ya, tapi kita nggak menyediakan surat keterangan sehat. Nah, jadi kita hanya menyediakan bahwa dia rapidnya negatif, selesai. Kalaupun misalnya nanti ada rapid yang reaktif atau positif, kita langsung swab di sini. Rapid test terus digalakan untuk menekan penyebaran COVID-19. Tim Liputan, CNN Indonesia.
Hari kedua Lebaran, mal di Surabaya tetap buka, namun hal itu justru membuat pengelola mal merasa merugi. CNN Indonesia Newscast akan segera kembali.